Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma, NIM 2310117. Nah, jadi lanjut di sini pada pembelajaran berikutnya pada materi Basic Python part 4 di sini kita akan mempelajari tentang Python Class and Object Inheritance, Scope, dan Module. Nah, di mana di dalam part 4 ini mencakup OOP yaitu kelas objek, kelas dan objek. Nah, kemudian di sini pada sel yang pertama, ini merupakan kelas sederhana, yaitu ada kelas myClass X sama dengan 5. Nah, kode ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama myClass dengan satu properti bernama X yang bernilai 5. Nah, kelas adalah blueprint cetakan untuk membuat objek. Nah, kemudian lanjut di sini ada print myClass. Nah, di sini digunakan untuk mencetak informasi kelas myClass itu sendiri, yaitu outputnya ada kelas main myClass yang artinya myClass adalah sebuah kelas yang ada di program utama. Nah, kemudian lanjut di sini ada print dir myClass. Nah, fungsi dir ini di sini digunakan untuk menampilkan semua metode dan properties yang dimiliki oleh myClass, termasuk metode bawaan Python yang diawali dengan underscore. Nah, di bagian paling akhir terlihat X. Nah, ini merupakan properti yang kita buat. Nah, kemudian lanjut di sini ada membuat create object from class and access object properties. Nah, di sini kita membuat kelas dengan dua properti dan membuat objek. Nah, di sini ada kelas myClass X sama dengan 5, Y sama dengan hello world, myObject sama dengan myClass. Nah, myClass ini kelas myClass kini mempunyai dua properti, yaitu X dan Y. Lalu dibuat objek bernama myObj dari kelas tersebut dengan cara myClass dalam kurung. Nah, kemudian lanjut di sini ada tipe myObj. Nah, ini fungsi type di sini digunakan untuk mengecek tipe dari myObj. Outputnya adalah myClass yang artinya myObj adalah objek yang bertipe myClass. Nah, kemudian lanjut di sini ada print myObj.x yang digunakan untuk mengakses properti X dari objek myObj menggunakan tanda titik. Nah, di sini ya adalah 5. Karena di sini nilai X tadi adalah 5. Nah, kemudian lanjut di sini ada print myObj y. Nah, outputnya ialah hello world karena mengakses properti y dari objek myObj sehingga outputnya akan menjadi hello world. Nah, kemudian lanjut di sini ada init. Nah, ini adalah underscore init. Underscore ini adalah function. Kemudian lanjut di sini ada class person. Nah, di sini fungsi init ini adalah
konstruktor fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Self merujuk ke objek itu sendiri. Di sini saat objek person dibuat, kita wajib memberikan name dan age. Nah, kemudian di sini ada person 1 sama dengan person. Nah, kenapa di sini error? Karena kelas person membutuhkan dua argumen, yaitu name dan age, tapi tidak diberikan. Ini sengaja ditampilkan supaya kita tahu salahnya itu seperti apa. Nah, kemudian lanjut, di sini ada person 1 sama dengan person John 36. Nah, ini adalah cara yang benar. Karena kode ini membuat objek person 1 dari kelas person dengan name John dan age 36. Dan ini sudah memenuhi dua argumen sehingga dia tidak error. Nah, kemudian lanjut, di sini ada print person 1 name, print person 1 age. Nah, outputnya ialah John dan 36 karena print person 1 name dan age ini mengakses dan mencetak properti name dan age dari person 1 sehingga outputnya akan menghasilkan output John dan 36. Kemudian lanjut ke objek method. Nah, kode pertama di sini ada class person. Nah, di mana kode ini digunakan untuk menambahkan metode myfunc ke dalam kelas person. Metode adalah fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas objek. Kemudian lanjut, di sini ada kode seperti ini. Nah, kelas person kini memiliki 4 parameter dan punya 2 metode, yaitu myfunc untuk print nama dan umur, dan hitung untuk menjalankan A tambah B. Kemudian lanjut, di sini ada kode seperti ini, person 1 sama dengan person John 36 12 67. Nah, kode ini membuat objek person 1 dengan 4 nilai, yaitu nama John, umur 36, A sama dengan 12, B sama dengan 67. Nah, kemudian lanjut, ini ada print dir, digunakan untuk menampilkan semua properties dan metode yang dimiliki oleh person 1, terlihat A, B, age, name, hitung, myfunc di outputnya. Kemudian lanjut, di sini ada person 1 myfunc. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil metode myfunc pada objek person 1 sehingga outputnya menghasilkan hello, my name is John and my age is 36. Kemudian lanjut, sini ada person 1 titik hitung. Nah, dimana kode ini kita gunakan untuk memanggil metode hitung yang hasilnya 12 tambah 67 sehingga menghasilkan 79. Kemudian di sini lanjut di cell parameter. Nah, kemudian di sini ada kode seperti ini. Nah, kode ini digunakan menunjukkan bahwa nama sel bisa diganti dengan nama lain. Di sini namanya tertulis yaitu my internal obj. Yang penting parameter pertama pada setiap metode di kelas selalu merujuk ke objek itu sendiri. Kemudian lanjut, di sini
Kemudian lanjut, di sini ada persen 1 age 40, print persen 1 age. Nah, properti pada objek bisa diubah langsung dari luar kelas. Nilai age yang tadinya 36 berubah menjadi 40. Kemudian lanjut, di sini ada tipe age-nya yaitu integer. Kemudian lanjut, di sini ada persen 1 age 40 karena sudah dirubah tadi. Sehingga di sini ada tipe persen 1 age, outputnya adalah string. Python tidak membatasi tipe data properti age yang tadinya integer bisa diubah menjadi string. Ini menunjukkan Python bersifat dynamical type. Nah, kemudian lanjut, di sini ada properties pada objek. Nah, kemudian di sini ada reindeer. Mengapa di sini print persen 1 age error? Karena keyword del digunakan untuk menghapus properti dari dua objek. Setelah dihapus, menghapus properti tersebut akan menyebabkan attribute error. Kemudian lanjut, di sini ada del persen 1 error. Kenapa error? Karena keyword del juga bisa digunakan untuk menghapus seluruh objek, bukan hanya propertinya. Setelah dihapus menggunakan persen 1 akan menyebabkan error. Kemudian lanjut, di sini ada delete object. Ini ada delete persen 1 print persen 1. Di sini error. Mengapa error? Karena keyword del juga bisa digunakan untuk menghapus seluruh objek, bukan hanya propertinya. Setelah dihapus menggunakan persen 1 akan menyebabkan name error. Kemudian lanjut, sini ada pass statement. Nah, pass statement ini Python tidak mengizinkan kelas yang benar-benar kosong. Gunakan pass sebagai placeholder agar kelas tidak error meskipun belum ada isi di dalamnya. Ini error, belum ada isinya. Kemudian lanjut, di sini ada kelas person. Nah, person adalah parent class atau base class yang mempunyai metode parent name. Kemudian sini kita lanjut ke Python inheritance. Nah, yang pertama di sini ada kelas person. Nah, person ini adalah parent class atau base class yang mempunyai metode parent name. Kemudian lanjut, di sini membuat parent class. Nah, buat parent class ini yaitu person adalah parent atau class base yang punya metode parent name. Kemudian lanjut, sini ada membuat child class. Nah, meskipun student tidak mempunyai init sendiri, ia mewarisi dari person sehingga tetap butuh vname dan iname. Nah, kemudian child class dengan init sendiri menyebabkan masalah sehingga ia error. Karena ketika child class mendefinisikan init-nya sendiri tanpa memanggil parent, maka properti dari parent atau first name atau last name tidak terassign. Ini menyebabkan error saat parent name dipanggil.
Kemudian lanjut, sini ada student person, dev init. Nah, child class bisa menambahkan properti baru, graduation year yang di luar diwarisi oleh parent. Kemudian lanjut, di sini ada Python scope. Nah, di sini ada dev myfunc. Di sini error. Kenapa error? Karena variabel x yang dibuat di dalam fungsi hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja atau local scope. Di luar fungsi, x tidak dapat dikenali. Kemudian lanjut, di sini ada def myfunc x sama dengan 300. Nah, fungsi yang dibuat di dalam fungsi bisa mengakses variabel dari fungsi luar, disebut enclosing scope, sehingga outputnya ialah 300. Kemudian lanjut, sini ada global scope. Nah, global scope ini ialah variabel yang dibuat di luar. Semua fungsi memiliki global scope dan bisa diakses dari mana saja di dalam global program. Nah, kemudian di sini ada x sama dengan 300. Nah, kode ini maksudnya Python memperlakukan x di dalam fungsi dan x di luar fungsi sebagai dua variabel berbeda. Masing-masing fungsi punya x lokalnya sendiri dan x sama dengan 300 di luar tetap tidak berubah. Kemudian lanjut, sini ada keyword global. Nah, kode yang pertama ini maksudnya keyword global memungkinkan variabel yang dibuat di dalam fungsi untuk menjadi variabel global sehingga bisa diakses dari luar fungsi. Kemudian lanjut, sini ada x sama dengan 300 def myfunc. Nah, maksud kode ini adalah dengan global x, perubahan x di dalam fungsi akan mempengaruhi variabel x di luar fungsi. Nah, kemudian lanjut, di sini ada Python module. Nah, kode ada import my module, nah, dan gunakan fungsinya. Nah, my module greeting Budi. Nah, import digunakan untuk membuat module eksternal. Di sini module my module Python terpisah diimport, lalu fungsi greeting di dalamnya dipanggil sehingga outputnya akan kemudian lanjut. Kemudian lanjut, di sini ada from my module greeting. Nah, cara lain import hanya mengambil satu fungsi tertentu dari module sehingga tidak perlu menulis my module greeting, cukup greeting. Seperti ini. Di sini ada from my module import greeting as gt. Nah, fungsi yang diimport bisa diberi nama alias menggunakan as. Ini berguna untuk mempersingkat penulisan atau menghindari konflik nama. Kemudian lanjut, sini ada gt-unit atau greeting. Kemudian lanjut, sini ada print dir gt. Kemudian
Kemudian sini ada import OS. OS adalah module bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi. OSDIR menampilkan daftar file dalam folder di direktori saat ini. Kemudian lanjut, sini ada OSDIR. Sama saja, OSDIR menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Maaf, saya salah baca. Kemudian lanjut, sini ada OS_getWatch. Nah, get current working directory. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan path lengkap dari folder tempat program Python sedang berjalan. Nah, kemudian lanjut di sini ada OS make_dir test. Make_dir make directory digunakan untuk membuat folder baru bernama test di dalam direktori kerja saat ini. Jika sudah ada foldernya, maka error akan muncul. Nah, karena filenya sudah ada, makanya di error. Nah, kemudian lanjut, di sini ada OS_path access my module.py digunakan untuk mengecek apakah file atau folder dengan nama tersebut benar-benar ada di dalam direktori, mengembalikan nilai true jika ada, false jika tidak ada, bisa digunakan untuk file maupun folder. Nah, kemudian di sini ada OS_path is file my module.py. Nah, di sini lebih spesifik dari exist. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah path yang diberikan adalah sebuah file, bukan folder. Output true jika iya, false jika bukan atau tidak ada. Di sini karena true karena ada. Kemudian lanjut, di sini ada OS_path is_dir test digunakan untuk mengecek apakah path yang diberikan adalah sebuah folder atau directory. Output true jika iya, false jika bukan atau tidak ada. Mungkin sekian video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.